Masak nih. Kesukaan Mas Fatah ya? Iya. Oh, Ferry. Fatah. What? Fatah begitu bersemangat menyambut acara makan-makan di rumahnya yang mengundang khusus geng Elite Squad untuk merayakan jadiannya pasangan Harry dan Akila. Ini akan jadi momen penghormatan pada keduanya karena paling belakangan PDKT-nya gak pernah menjalani tahap HTS-an, malah langsung masuk ke tahap tunangan di atas tingkat pacaran. Harapan Fatah semoga ya aura keberuntungan cinta Harry dan Akila segera menular di hubungannya dengan Zara yang sekarang ini di fase sudah kandas sebelum jadian. Saat ini Fatah masih belum mengetahui penyebab Zara menolak cintanya justru karena Mama Amanda yang keberatan dengan kondisi genetik Zara. Bahkan Amanda telah memerintahkan pada Jordan untuk mencari cara membuat agar hubungan Fatah dan Zara jangan sampai berlanjut ke tahap yang serius. Dan hasil investigasi Jordan pastinya cukup melegakan hati Amanda. Aku udah tanya Fatah, katanya Zara menolak pernyataan cinta Fatah dan Zara hanya meminta mereka temenan aja, nggak lebih. Sepertinya dia sudah memberitahukan ke Zara tentang kamu yang keberatan pada kondisinya. Ini adalah laporan Jordan guys. Nah, hati Amanda pun merasa lega ya walaupun sedikit merasa bersalah saat tahu kalau ternyata Zara gadis yang begitu pengertian dan tahu diri. Namun Amanda yakin ini keputusan yang paling tepat. Gak apalah putra semata wayangnya akan patah hati sekarang. Ya mungkin hanya berlangsung beberapa hari, mungkin beberapa minggu. Dan setelahnya diyakinin Fatah akan sangat berterima kasih seumur hidup saat kelak memandang anak cucunya pada terlahir sempurna. Semoga. Tapi patah hati ini membuat Fatah kembali ke kebiasaan yang lama. Fatah melarikan diri dengan berantem gebok-gebokan. Itulah sebabnya sekarang Fatah sering bonyok. Nah, ini laporan lanjutan dari Jordan guys. Ya walaupun Amanda sangat cemas mendengar hal ini, namun tetap Amanda punya keyakinan perlahan waktu akan menyembuhkan muka memar juga hancurnya perasaan Fatah yang patah hati. Singkat cerita, detik-detik menjelang jam 6 sore pun tiba. Satu persatu anggota geng Elite Squad harus bersiap menuju ke rumah Fatah. Jika Akila seperti biasa dong akan dibonceng oleh tunangannya yang manis itu. Mohan pun harusnya akan berangkat bareng Raisa. Lalu bagaimana dengan Zara? Sore itu bisa dibilang hampir jadi titik terendah dalam hidup Zara. Siang pulang sekolah, Zara hampir sekarat karena asam lambungnya kambuh. Kantongnya cekek bokek, jangankan buat naik taksi online. Untuk order es teh di teras kafe aja, Zara nggak sanggup. Mirisnya sore tadi di depan semua teman-teman, Zara pun harus dibentak oleh Cantika karena Zara dianggap nggak profesional. Nah, di tengah kemalangan hidup yang bertubi-tubi, lalu bagaimana Zara harus datang ke rumah Fatah? Masa iya Zara harus jalan kaki sendiri? Kayaknya agak jauh deh jaraknya. Mari kita berharap Mohan segera tersadar pada kondisi keuangan kakaknya yang sudah bokek berat. Ya walaupun Mohan sama bokeknya. Bahkan baru aja Mohan ditagih uang kos oleh pemiliknya yang ternyata asistennya keluarga Fatah, Burina. Namun seenggaknya Mohan kan masih ada motor. Maksudnya Mohan yang bonceng Zara. Lalu Raisa dianterin Pak Dani ke rumah Fernandes. Atau mungkin malah Raisa lah yang langsung berinisiatif menyarankan sebaiknya mereka jemput Zara pakai taksi online di teras kafe, lalu mereka berangkat bareng ke rumah Fatah. Sesampainya di rumah keluarga Fernandes, maka para geng Elite Squad ini seru-seruan ya, kompak, meledek dan juga mengucapkan selamat lagi pada pasangan yang baru jadian, Harry dan Akila. Di momen ini, Fatah dan Zara terus berakting. Mereka berdiri sebelahan, sama-sama tersenyum, bertepuk tangan, ya seolah nggak ada kejadian apapun di antara mereka. Sementara Mohan dan Raisa hanya saling pandang. Keduanya sih paham kalau saat itu pasangan Fatah dan Zara sedang main drama.
Amanda pun telah mendengar kedatangan teman-teman Fatah di sana. Maka Amanda menemui mereka dengan senyum keibuan dan sangat ramah. Amanda mengucapkan selamat pada pasangan yang baru jadian, Harry dan Akila. Lalu Amanda memandang Zara dengan lebih lama dan penuh makna. Kemudian Amanda memeluk Zara dengan hangat. Ya, walaupun tanpa terucap kata sepatah pun dari mulut si tante, namun Zara bisa mengartikan sikap tante Amanda mau memberitahukan kalau dirinya sangat berterima kasih atas keputusan Zara yang telah menolak cinta Fatah. Maka Zara pun membalas dengan senyuman yang tulus yang bisa diartikan, "Aku paham tante, nggak masalah." Lalu Amanda pun permisi masuk kamarnya ya. Sementara Elite Squad mulai menyantap hidangan di meja makan masakan si bibi di rumah itu. Dan salah satu menunya adalah masakan Fatah, yaitu sayur sop. Nah, hampir aja Zara nggak bisa menahan tangisnya guys. Karena selain makanan itulah yang membuat benih-benih cinta pertama kali tumbuh di hatinya pada Fatah di pertemuan mereka saat awal masuk asrama. Juga pernah ada momen romantis saat Fatah menyuapkan sup itu ke Zara di dapur studio balet. Sayangnya kali ini sayur sop itu bisa jadi masakan buatan Fatah terakhir yang akan Zara nikmati. Karena di lain tempat Blade telah semakin matang untuk merusak hubungan Fatah dan Zara. Ya, meskipun dipastikan Fatah dan Zara enggak pacaran, namun Blade tetap mau memastikan agar Fatah dan Zara benar-benar putus hubungan sebagai teman sekalipun. Bahkan maunya Fatah akan dibuat musuhan dengan Mohan, karena Mohan pasti akan berada di pihak Zara. Nah, barulah setelah itu Kasarius akan tenang menghancurkan dua Alferic tersebut jika Fernandes nggak lagi turun tangan membantu mereka. Wow, ini sangat mengagetkan gue loh Blade. Nekat banget lo mau deketin Fernandes. Tapi menurut gue, lo nggak perlu harus tampil cantik dengan dandan, apalagi harus pakai bulu mata palsu segala. Nggak cocok lah buat lo. Mending lo pakai gaya lama andalan lo deh. Adu skill berantem. Nah, ini dukungan dari Devo nih guys atas misi yang sedang dijalanin Blade. Bisa dibilang di misi yang cukup sulit ini, Blade udah masuk ke kata kuncinya, yaitu senggol ego tingginya Fatah dengan mengalahkannya di ring tinju. Tahap itu udah dilewatin Blade dengan sangat mudahnya. Selanjutnya, Blade makin berhasil mengalihkan Fatah dari rasa kecewa ditolak Zara. Seakan Blade menjadi tempat pelarian. Nah, dalam hal ini, akankah Blade kuat dengan perasaannya sendiri jika terus menghabiskan waktu dengan Fatah?